Ya, ya. Elit politik di sana yang memang memiliki peran sangat penting, karena harusnya mereka memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya kesadaran itu muncul agar perbaikan yang diharapkan itu betul-betul ya terjadi gitu. Namun ada beberapa hal yang menjadi terus dikotomi saat ini. Bagaimana perubahan itu tidak terjadi karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ikhwan fillah rahimakumullah, sobat PDKT, jumpa lagi di PDKT Podcast Dakwah Tangsel, mencerahkan akal, meneguhkan iman. Masih di edisi spesial bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan dan krisis kepemimpinan umat. Ramadan adalah bulan pembentukan ketakwaan. Individu dilatih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain, kita menyaksikan realitas yang menggelisahkan, yaitu krisis kepemimpinan di tengah umat. Banyak pemimpin muslim, tetapi kebijakan dan arah yang diambil seringkali tidak mencerminkan visi Islam. Bahkan, tidak jarang umat merasa kecewa dengan pilihan mereka sendiri. Lalu muncul pertanyaan mendasar, mengapa umat mayoritas muslim justru terus mengalami krisis kepemimpinan? Apakah masalahnya pada sistem, pada proses memilih, atau pada cara kita memahami konsep kepemimpinan itu sendiri? Nah, di episode kali ini, kita akan membahas Ramadan sebagai momentum refleksi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk arah kepemimpinan umat. Untuk itu, bersama kita telah hadir Ustadz Deddy Minardi, atau biasa kami panggil KDM, Kang Deddy Minardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, kelihatannya. Alhamdulillah. Sehat. Masih berpuasa ya, aman? Insya Allah, kalau kuat. Insyaallah. Nah, beliau ini adalah anggota HIPOSIS, yaitu Himpunan Pengamat Politik Sosial Islam. Apa dan bagaimana mengenai Ramadan dan krisis kepemimpinan umat akan kita bahas. Namun sebelum itu, mohon di-spill sedikit, Ustaz. Keseharian antum sehari-hari apa? Ya baik, syukran Bang Trai. Keseharian saya ya sama dengan yang lainnya. Sebagai bapak-bapak rumah tangga. Iya. Ya kerja. Tentunya, dan kalau di HIPOSIS saya hanya bagian dari puzzle yang melengkapi anggota-anggota yang lain yang mencoba hadir di tengah-tengah masyarakat umat, memberikan edukasi dan membersamai mereka tentunya berkenan dengan update informasi apa yang terjadi saat ini. Masih aktif sampai saat ini ya? Alhamdulillah. Aktif. Baik, saat kita langsung pada pembahasan ya. Siap. Pertanyaan pertama saya begini. Bagaimana sebenarnya kita memahami fenomena banyaknya pemimpin muslim tetapi minim kebijakan yang benar-benar berlandaskan visi Islam? Berkenaan dengan ini bukan hanya disebut sebagai bencana, fenomena, tapi sudah termasuk bencana. Karena pemimpin sangat menentukan bagaimana kehidupan negara masyarakatnya saat itu. Dan ini saya pikir menjadi fenomena bahkan bencana yang terus bergulir sampai saat ini. Ya patut kita rasakan memang kondisi saat ini memang belum bisa kita lihat adanya perbaikan secara signifikan. Kita melihat sampai saat ini tidak kurang lebih hanya sebatas pergantian personal atau sosok atau tokoh pemimpin, tapi dalam kondisinya
sampai saat ini ya kita bisa melihat tidak ada perubahan, bukan sama saja mungkin bisa disebut sebagai terjadi kondisi yang makin parah ya, saya lihat ya kondisi saat ini. Itu dilihat karena adanya beberapa mungkin masyarakat ya, atau umat yang fokus mereka hanya terhadap pada sosok atau tokoh yang mereka anggap memiliki kebaikan atau mungkin kesolehan, atau bahkan hanya sebatas memiliki pamor ya. Itu kan butuh kesadaran dan pemahaman yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena masyarakat memiliki pengaruh sangat penting perihal ini. Karena baik buruknya berjalannya negara dan bangsa ini tentunya bagaimana pemimpinnya. Karena dia adalah sosok yang membawa kita semua melalui kebijakan-kebijakan yang dia terapkan. Betul. Saya pikir itu sederhananya ya. Iya. Jadi ya dia seperti halnya nahkoda di sebuah kapal ya. Betul. Yang menentukan arah mau kemana kapal itu berlayar. Betul. Baik, Sat, pertanyaan berikutnya seperti ini, Sat. Mengapa umat yang saat ini tuh seringkali merasa seperti salah memilih gitu ya, salah memilih pemimpin? Apakah ini persoalan kurangnya literasi politik, lemahnya kriteria, atau ada faktor lain yaitu sistem yang lebih besar? Gitu? Baik, berkenaan dengan ini kan ada istilah kolektivitas yang mestinya itu difahami juga oleh masyarakat bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Tadi sudah disinggung di pertanyaan di awal bahwa ini menjadi fenomena yang kalau tidak didasari pemahaman yang sangat mendasar di masyarakat, tentunya ini akan terus bergulir. Kenapa terus bergulir? Karena lagi-lagi mereka yang menentukan. Tetapi sebagai kita sebagai komponen masyarakat tentunya ya bertanggung jawab terhadap pemahaman kita, baik di kalangan yang betul-betul ada di bawah, menengah maupun terutama para akademisi, elit politik di sana yang memang memiliki peran sangat penting, karena harusnya mereka memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya kesadaran itu muncul agar perbaikan yang diharapkan itu betul-betul ya terjadi gitu. Namun ada beberapa hal yang menjadi terus dikotomi saat ini. Bagaimana perubahan itu sampai ini tidak terjadi, karena akan selalu dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan tentunya, ya, di kubu elit politiknya maupun ya tentunya di komponen masyarakat yang lainnya. Kita bisa melihat hari ini bagaimana polarisasi ya antara koalisi dan oposisi. Itu saat ini kita bisa lihat itu tidak sehat sebetulnya, nuansanya. Betul. Kenapa? Untuk para koalisi yang mereka berada di dalam sebuah ya komunitas pemerintahan ya. Apapun yang dijadikan kebijakan penguasa pemimpin saat ini, baik buruknya ya, itu bukan karena manfaat atau tidak buat masyarakat, tapi bagaimana pemimpin pada saat itu memiliki bisa dikatakan sebagai yang penting bapak senang aja untuk di koalisi. Di sisi oposisi itu pun kadang ada nuansa yang tidak sehatnya. Ketika anggaplah kebijakan itu baik tentunya buat masyarakat, karena memang nuansanya yang dibangun adalah rivalitas, jadi seolah tidak ada apresiasi juga buat pemimpin atau penguasa. Anggaplah mereka memberikan kebijakan yang baik juga. Jadi kedua belah pihak akhirnya dengan kondisi saat ini hampir dua-duanya tidak sehat. Padahal oposisi dan koalisi dalam pandangan hukum itu ya derajatnya sama harusnya. Kenapa? Karena kedua-duanya seharusnya memiliki fungsi bagaimana mensejahterakan, memberikan kebaikan kepada bangsa dan ya negara tentunya. Betul nggak? Betul. Nah ini
ini yang harus kita cermati hari ini kondisinya. Jadi oposisi dan koalisi hari ini itu hampir semuanya sama. Jadi berdasarkan kepentingan. Nah itu, bagaimana masyarakat yang di bawah itu mereka akan mendapatkan kesadaran atas itu hingga mereka mendapatkan pemahaman. Lalu di level elit politiknya dan di yang lain-lainnya tadi, mereka justru sibuk bagaimana mereka memoles, ya, agar menjadi kepentingan mereka itu berjalan dengan sesuai keinginan mereka. Itu yang sangat kita prihatinkan. Oh, berarti dengan kata lain untuk pemimpin itu sendiri ada kriteria khusus ya dalam Islam itu sebenarnya. Nah, pertanyaan berikutnya gini, mengenai kriteria kepemimpinan dalam Islam itu sebetulnya apa saja yang menjadi kriteria utama seorang pemimpin yang ideal? Dan sejauh mana kriteria itu berbeda dengan standar kepemimpinan modern yang ada saat ini? Baik, saya langsung singgung saja dalam perspektif Islam, bahwa kriteria dalam kepemimpinan dalam Islam itu tentunya sebetulnya ada dua hal yang sangat krusial yang harus ada ya dalam sosok pemimpin dalam Islam. Yang pertama adalah dia harus menjaga Islam, dia harus menjaga agama. Yang pertama, ketika ada pelecehan, ketika ada perusakan tentang akidah ajaran Islam atau stigma buruk yang menerpa kepada Islam dan ajarannya tadi, maka pemimpin itu yang harus ada di garda terdepan untuk membela agamanya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria yang sangat krusial dalam Islam itu pemimpin yang dia betul-betul meriayah umat. Ini sebenarnya di pembahasan ini sudah masuk closing, tapi tidak masalah. Karena ini kita sedang bicara tentang kriteria. Jadi yang kedua tadi adalah bagaimana seorang pemimpin itu dia betul-betul maksimal dan optimal ya dengan kebijakannya tadi bagaimana meriayah umat. Kita hari ini bisa saksikan bahwa kepemimpinan hari ini kan itu berkenan semuanya adalah bagaimana mereka melakukan aktivitas politik. Sedangkan politik hari ini adalah politik yang nilainya sudah bergeser, Bang Trai. Sudah bergeser. Politik dalam Islam itu tidak lain adalah dalam rangka riayatul ummah, su'unil ummah. Yaitu dia betul-betul bagaimana melayani, memberikan kesejahteraan kepada umat melalui kebijakannya tadi. Kita melihat hari ini politik, kenapa saya bilang tadi bergeser dari mulai definisinya, dari nilainya. Politik hari ini hanya berkutat bagaimana mereka betul-betul meraih kekuasaan, mencari manfaat. Ya betul, meraih kekuasaan. Jadi bagaimana mereka akan mengurusi umat itu hanya nomor kesekian. Bahkan yang paling parah adalah mereka ketika bicara tentang janji-janji politik mereka itu semuanya hanya sebatas lipstick, ya, hanya kemasan yang manis tapi semuanya isinya busuk. Kenapa? Karena mereka melakukan itu semua tidak lain hanya untuk meraih simpati masyarakat agar memilih. Ya, kita belum lama ini ya mendapatkan janji yang terbaik dari pemimpin kita, yaitu akan diberikan sekitar 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi kan apa yang terjadi hari ini? Pengangguran malah makin banyak. Iya. Itu kita melihat politik hari ini tidak lain hanya sebatas bagaimana meraih kekuasaan untuk mendapatkan pundi-pundi uang, dan pundi-pundi uang itu dicari memang untuk meraih kekuasaan. Jadi circle-nya seperti itu aja. Bahkan ulama ada mengatakan bahwa ini adalah hanya sebatas circle setan saja, ya, putarnya itu aja. Jadi tidak ada kita lihat bahwa di sana ada niat untuk serius ya memaksimalkan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itu sih yang menurut saya sangat kentara kita lihat saat ini. Iya, karena ini berkaitan dengan pergeseran. Sebetulnya mungkin pemimpin zaman dulu itu malah lebih sering beristighfar ketika dipilih menjadi seorang pemimpin ya. Betul. Karena khawatir akan kepemimpinannya nanti akan amanah atau tidak. Tapi yang sekarang malah berebut cari kursi. Berebut. Masya Allah. Iya. Pergeseran luar biasa sekali. Nah, berkaitan dengan krisis kepemimpinan ini nih saat ini, apakah krisis kepemimpinan ini lebih disebabkan oleh kualitas individu pemimpin itu sendiri atau
Karena sistem yang tidak mendukung terwujudnya kepemimpinan yang Islami. Ustaz. Baik. Ya, menarik Bang Trai. Di pembahasan PDKT saat ini, tadi kan judulnya adalah krisis kepemimpinan. Iya. Kalau memang kita bisa amati ini, krisis di kita ini saat ini, wabil khusus di Indonesia dan umumnya di negeri-negeri kaum muslimin, ya. Krisis yang terjadi saat ini tidak hanya krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, Iya, jelas. krisis sosial, krisis konstitusi, krisis semuanya. Iya, iya. Jadi ini yang sebetulnya menjadi harusnya perhatian kita semua. Kalau kita mau terus update, membaca semua berita, ya idealnya bagi orang yang memiliki kritis, hati sanubari yang dia betul-betul sensitivitas tinggi, maka sudah harusnya tidak enak makan dan tidak enak tidur sebetulnya. Karena bertentangan dengan hati nurani. Betul. Kondisi ini sudah semakin parah. Kita bisa lihat saat ini Palestina. Iya, betul. Kita bisa melihat hari ini Sudan. Namun kita balik lagi ke fenomena kita saat ini. Jadi krisis itu terjadi tidak hanya pada kepemimpinan. Jadi kalau kita bisa lihat dan kita mau jujur terhadap diri kita masing-masing tentunya, bahwa ini terjadi ya tidak hanya pada sosok pemimpinnya saja sebetulnya. Sudah disinggung beberapa kali tadi kita bahas. Tetapi ini terjadi karena memang sistem. Ya. Sistem hari ini yang tidak hanya rusak dan cacat dari nilai-nilai substansialnya, juga pada prosedural. Iya, Ya, jadi itu yang sangat kita prihatinkan gitu. Ini menjadi konsentrasi kita dan menjadi bahan perhatian kita semua, bahwa inilah yang terjadi, bahwa kalau kita mengabaikan terus hal ini, terutama dalam sistem tadi, karena sistem adalah sebuah hal yang memang membentuk atas apa yang saat ini kita sedang adopsi, betul? Iya, betul. Iya, karena itu sangat menentukan corak, warna, dan peradaban yang saat ini benar-benar kita terapkan. Ya semua berawal dari sistem. Karena manusia itu hanya menjalankan, betul tidak? Betul, betul. Terjadinya tadi bahwa pemimpin saat ini itu hanya ya berkaitan dengan peranan kekuasaan, berebut kekuasaan. Tadi Anton singgung bahwa berebut kursi. Hari ini tidak ada berebut kursi, lempar-lemparan kursi Astagfirullah. untuk mendapatkan kursi. Kita lihat beberapa kali sidang di beberapa elit-elit politik tadi, Betul. lempar-lemparan kursi. Bahkan terjadi itu di anggota di rapat-rapat kongres politik mereka, seperti di partai politik A, B, C. Iya, iya. Kita bisa saksikan bagaimana mereka ketika diamanahi mengurusi ya masyarakat yang sekian banyak, di lingkup komunitas mereka sendiri saja sudah luar biasa kacaunya kan. Betul. Kenapa? Karena syahwat, ya, dorongan nafsu hanya ingin mendapatkan kekuasaan tadi sangat tinggi, tapi tidak dibalut dengan pemahaman yang benar. Betul nggak? Ya, tadi saya tidak hanya memberikan berita yang kosong, tapi itu terjadi. Betul. Bahwa tidak hanya berebut kursi, tapi lempar-lemparan kursi. Itu masuk berita itu. Berita TV lah. Betul. Kan menyedihkan. Iya, iya. Masyarakat hanya bisa mengernyitkan dahi melihat itu semua. Kenapa? Karena keprihatinan. Orang-orang yang diharapkan orang-orang yang diharapkan memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang di bawah, justru mereka lah yang melakukan keonaran. Betul. Kan biadab. Betul nggak? Betul. Biadab. Subhanallah. Itu yang terjadi Bang Trai. Masya Allah. Baik, Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kalau tadi kita membicarakan mengenai kondisi yang tidak ideal. Nah, sekarang kita berbalik mengenai kondisi yang idealnya. Jika nanti konsep kepemimpinan dalam Islam itu diterapkan, seperti apa sebenarnya gambaran kepemimpinan yang akan dirasakan oleh umat, baik dalam aspek keadilan, kebijakan publik, dan kesejahteraan, Ustaz? Baik, syukron. Saya kembali ke hal yang tadi sudah saya singgung. Iya. Jadi dua hal poin yang sangat penting dalam kepemimpinan Islam. Yang pertama tadi, kita harus dapat memilih pemimpin yang amanah. Satu itu, dia betul-betul
takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lain, Betul. apalagi takut kepada Donald Bebek. Itu kan kita bisa melihat hari ini bagaimana seseorang yang dia menjadi pemimpin sebuah negeri Islam, yang dia sangat terlihat sekali bagaimana mereka jadi cocok oleh buat oleh dunia saat ini, dan mereka ikut saja gitu, bahkan sampai mengelontorkan biaya sangat luar biasa tinggi yang seharusnya dana itu buat kepentingan masyarakat, kesejahteraan, bahkan untuk penanggulangan bencana alam yang sampai saat ini saya lihat kehadiran negara sangat minim, bos. Luar biasa. Tapi mereka rela mengeluarkan dana sebagian besar untuk itu. Artinya apa? Selain amanah pemimpin dalam Islam itu, dia harus memiliki kemerdekaan yang sangat tinggi kepada dirinya, hanya takut kepada Allah, ya, yang amanah. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah bahwa kita harus dapat memilih sistem, ya, atau sebuah institusi negara yang apa, yang baik dan benar, tidak hanya baik tapi benar. Kita tahu bahwa kebenaran itu hanya datang dari Islam, ya, Al-Quran dan Sunnah. Dan maka kita bisa lihat hari ini kita memiliki institusi itu atau tidak, berdasarkan Sunnah atau Al-Quran atau tidak. Maka ketika tidak, ya itu kita perjuangan bersama gitu. Betul tidak? Betul. Karena berubah dalam kebaikan itu tidak hanya tanggung jawab para dai, betul, para ustadz dan para kiai, tetapi kita juga yang menentukan, karena semua berdasarkan pilihan kita. Kalau memang kita ingin melakukan perubahan, ya kita berubah kepada kebaikan dan kebenaran tentunya. Tidak lain bahwa kebenaran itu sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, tadi di sini dalam pertanyaan, bagaimana nih kondisi ketika ini sudah berubah atas dua kriteria tadi? Ya tentu bahwa ini adalah janji Allah. Ketika sekumpulan masyarakat, manusia yang mereka hadir di sebuah negeri, ketika menerapkan hukum Allah, maka keberkahan dari atas dan dari atas langit dan dari dalam bumi, maka itu akan hadir. Kenapa? Karena kita menerapkan sesuatu yang memang datang dari yang mengatur kita, yang menciptakan kita. Betul tidak? Betul. Karena itu adalah perintah Allah, seruan dari Allah. Apapun yang datang dari Allah seruan itu sebagai bentuk perintah, maka itu adalah sebuah keistimewaan. Apa yang dihasilkan dari sebuah amazing, sebuah keajaiban yang kita rasakan. Hari ini bukan Allah dan Rasul yang salah, tapi kitanya yang salah. Bahwa sumber kebaikan dan kebenaran itu sedang kita tidak terapkan. Maka langkah kita tidak lain saat ini, ya kita berjuang bareng menghadirkan dua tadi, pemimpin yang amanah dan sistem yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, semoga saja kita ke depan betul-betul dapat menjalankan kehidupan ini di tengah sistem yang melingkupi Islam secara menyeluruh. Amin. Amin. Amin ya Allah. Baik, sebelum ditutup, tafadhol Ustaz, mohon closing statement-nya. Baik, di ruang PDKT ini saya tentunya mengajak pada pribadi saya tentunya dan kepada para pemirsa yang budiman di sana, bahwa hadirnya kebaikan saat ini bagi negeri dan masyarakat tentunya kitalah yang menentukan. Kita tidak berharap kepada yang lain, kepada bangsa yang lain, kepada agama yang lain. Ya, tentunya kita mengajak kepada kaum muslimin, kita di bulan yang suci ini, mudah-mudahan di bulan suci yang Allah berikan banyak maghfirah serta rahmat yang sangat melimpah, maka kita manfaatkan, kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, tentunya pahala jariah. Kita bersama berdakwah untuk menghadirkan kebenaran itu hadir, yaitu kebenaran yang datang dari Allah SWT, agar betul-betul kehidupan kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi di episode berikutnya. Baik, amin. Baik Sobat PDKT, alhamdulillah dari diskusi ini kita memahami bahwa kepemimpinan bukan sekedar soal jabatan, tetapi soal visi, arah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan seharusnya tidak hanya membentuk individu yang soleh, tetapi juga melahirkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kepemimpinan yang adil dan berlandaskan nilai Islami. Semoga di Ramadan ini menjadi momentum untuk memperbaiki bukan hanya diri kita,
tetapi juga cara kita memilih dan memahami kepemimpinan. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Deddy Minardi atas penyampaian materinya. Dan terima kasih kepada seluruh sobat PDKT dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami nanti di episode berikutnya. PDKT, Podcast Dakwah Tangsel, mencerahkan akal, meneguhkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.